wabarakatuh. Halo, selamat sore Sobat Industri. Kembali lagi bersama kami di acara Bisikin, Bincang Singkat Industri. Kali ini kita berada di Dusun Loyok, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, tepat bersama Bapak Agus Hartadi yang saat ini fokus pada usaha kerajinan bambu. Dan banyak hasil-hasil beliau itu udah sampai ke Singapura, sampai Malaysia Pak ya? Ya, ke luar negeri. Nah, mungkin bisa dijelasin sedikit Pak, awalnya nih kenapa sih bisa mengembangkan kerajinan bambu di sini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan sedikit jelaskan tentang sejarah kerajinan anyaman bambu di sini. Nah, kerajinan anyaman bambu ini sebenarnya sudah ada sejak zaman kerajaan dulu. Jadi istilahnya pengetahuan tentang kerajinan bambu ini secara turun-temurun. Sudah dari nenek moyang Ya, gitu Pak ya? jadi kita belajarnya otodidaklah di rumah, tidak melalui proses sekolah gitu. Nah, setelah itu ya lama-lama berkembang. Tahun 75 barulah itu bapak saya sendiri yang mulai membuka kerajinan bambu ini dijadikan usaha. Dia dikirim studi banding ke Jogja. Nah, tahun 75? Ya, tahun 1975. Itu saya belum lahir mungkin. Nah, setelah itu barulah mulai berkembang untuk kerajinan anyaman bambu ini dijadikan usaha. Nah, awalnya dulu dari untuk tempat nasi atau bakul. Nah, setelah itu didesain, dimodif sampai yang terlihat seperti sekarang ini. Jadi setiap ada permintaan, kita tinggal kasih gambar, kasih kalau asal dari bambu kita siap untuk. Sampai sekarang masih usaha bapaknya Pak? Masih. Dia kebetulan namanya dia punya resep sendiri. Saya juga punya di sini sendiri. Itu, tapi kalau kami di sini ini mengembangkan sistem kelompok. Jadi kita ini pengerjaannya ya setiap ada pesanan dikerjakan secara kelompok dan hasilnya nanti dibagi secara kelompok. Ada berapa kelompok atau pengrajin yang bisa diberdayakan di sini Pak? Kalau kami sendiri jadi induknya, jadi induk kelompok itu namanya Loyok Kreatif. Nanti Loyok Kreatif. Ya, di setiap kampung itu, tiap RT lah atau bahasanya di tiap kampung itu kita buat kelompok-kelompok lagi. Misalkan di kampung sebelah kelompok 1, 2 sesuai dengan nama. Mereka beranggotakan 10-10. Jadi sekarang sampai sekarang itu anggota kelompok saya itu 120 orang. 120 orang, luar biasa. Dan semuanya ini mengerjakan ini ya, kerajinan bambu. Jadi kita jadi siap menerima pesanan dalam partai besar. Misalkan kayak seperti kemarin, sebenarnya pembuatan kerajinan ini 3 hari baru udah selesai, cukup lama lah gitu. Untuk satu produk? Untuk satu produk per orang gitu. Tapi kalau misalkan kita punya pesanan 1 atau 100, dia waktunya bisa seminggu. Pesan 1 ya waktunya seminggu juga. Pesan 100 seminggu. Karena misalkan kalau dia pesan 100 nanti kita bagi ke 100 orang mengerjakannya. Jadi sama barengan dia selesai. Jadi seperti itu dia. Kalau Pak Agus sendiri udah berapa lama memulai usaha ini dan tidak bergabung lagi bersama usaha bapaknya? Nah, kalau untuk memulai membuka kelompok ini, itu kelompok usaha ini tahun 2017. Nah, jadi kita karena kita mau sistem pembaruan sistem lah, agar ya seperti katanya jangan pengusahanya aja yang kaya, pengrajin juga bisa menikmati hasilnya gitu, seperti itu. Nah, seperti itulah sistemnya. Nah, kita di sini non profit lah istilahnya. Jadi semua dapat keuntungan itu dari upah kerja untuk sementara ini. Jadi sebenarnya setiap penjualan itu tidak ada non profit. Kalau pasarnya sendiri udah kemana aja Pak? Nah, yang pasarannya pertama itu ada yang Prancis,
Nah, Udah ke Prancis juga, Pak? masih Keren. sampai sekarang. Prancis itu dia ada motif desain khusus gitu yang Prancis untuk tas. Terus yang ke Turki itu untuk coklat, tapi dipending karena COVID ini, karena kapalnya tidak berangkat juga. Ya, karena Yang ke Turki belum berarti ya? ya belum, tapi istilahnya kita diminati lah barangnya. Nah, kalau ke Jepang, ke itu sudah sering, ke Singapura. Nah sekarang ini yang kita mau Malaysia, mungkin karena ini aturannya untuk bambu katanya belum boleh diekspor ke Malaysia. Tadi saya ditelepon gitu. Kalau di Indonesia sendiri atau dari pemerintah pernah ini Pak, apa namanya, dipesan atau gimana gitu? Ya. Nah yang mesen pertama kali dari dinas perindustrian ya, untuk kegiatan Dekranas Daun, tidak salah waktu itu. Oh, yang kegiatan Dekranas pusat itu Pak ya? Ya Dekranas gitu. Nah itu Pesan berapa itu? ya, dia pesannya 250. Nah itu waktunya kita ditargetkan seminggu. Tapi bisa Pak ya, Alhamdulillah 250 biji. seminggu itu selesai dia. Nah terus yang untuk kerjasama dengan Provinsi NTB untuk kemasan JPS itu. Iya, yang JPS bilang tahap berapa Pak? Tahap 3 ya. 3 itu kita anunya sampai berapa ratus ribu tas itu. Dan itu bisa dipenuhi Pak? Alhamdulillah bisa, semuanya bisa terpenuhi. Nah terus yang kemarin itu yang terakhir itu dari BI. Dari BI sendiri dia membeli 300 tas. Itu waktunya cuma 2 minggu dikasih. Dan bisa juga terpenuhi, luar biasa. Itu berarti dengan memberdayakan masyarakat masyarakat pengrajin yang ada pengrajin di sini. yang ada di sini. Yang Itu 120 pengrajinnya orang. laki-laki perempuan atau? Yang perempuan kita lebih besar perempuan yang kerja gitu. Yang laki-laki cuman yang anggotanya itu cuma berapa ya? 6 orang. Ya. Berarti selain untuk usaha juga memberdayakan perempuan yang ada di sekitaran sini. Ya Pak, masih sistem pemberdayaan masyarakat di sini. Nanti kalau ada motif baru kita panggil ketua kelompoknya aja dulu, sudah semuanya gitu. Misalkan kelompok selatan dia mengerjakan tas ini, udah targetnya berapa, kita panggil buat seperti ini nanti. Jadi istilahnya bisa kita menerima pesanan walaupun tanpa ada DP, nggak ada modal juga gitu. Gitu. Kalau ini Pak terkait bahan baku, kan tadi pasarnya udah banyak ya, udah kemana-mana gitu, bahkan sampai luar negeri. Bahan bakunya itu bagaimana? Apakah tetap ada atau kemungkinan bahan bakunya habis gitu Pak, bagaimana? Kalau bambu ini sebenarnya jenis bambu ini adalah kalau istilahnya termasuk jenis rumputan lah bambu ini. Jadi pengembang biakan pohon bambu ini tidak susah, jadi tetap tersedia karena bambu ini termasuk jenis rerumputan. Di mana biasa ngambil bambu? Kita ngambil di pinggir di desa sebelah. Nah, kenapa memutuskan untuk bangun IKM sendiri gitu, bangun usaha sendiri? Ya pertama ya sebenarnya masalah inovasi Pak ya. Ya jadi kita sepertinya mau ada kolaborasi lah, jangan kita jual mentah keluar itu. Sebelumnya ya jual mentah istilahnya, sekarang kita maunya jualnya matang lah ya, seperti tas ya udah jadi tas, udah siap dijual kayak gini Pak ya. Ya seperti jangan seperti itu gitu, atau seperti ini, atau kerjasama dengan IKM lain seperti tenun atau IKM yang lain untuk wadah-wadah yang lain. IKM mana saja yang dikerjasamakan untuk menggunakan produk-produk Bapak Pak? Nah yang kemarin itu yang pertama itu net sapir. Untuk tempat jajan. Terus organik Lombok Mbak Septi yang ini. Untuk kemasannya. Untuk tempat kosmetiknya Pak ya? Terus untuk tenun, wadah tenun itu ada Pamaliki, terus banyak sekali ya yang untuk wadah tenun, untuk tas-tasnya. Terus untuk tempat-tempat yang tape-tape itu bisa besek. Iya. Berarti sinergi antara IKM sudah
sedang terbangun lah Pak ya. Ya, sudah. Jadi bukan Bapak nggak jual sendiri, pasar sendiri, Tidak. tapi juga pasarnya sesama IKM gitu. Ya, Jadi sinergi antara ya. IKM itu sudah terbangun gitu Pak ya. Ya, kerjasama antara IKM itu sebenarnya karena berkegiatan di pemberdayaan ya, kerjasama selalu kita bangun karena kita tidak ada sistem usaha, tidak ada persaingan, jadi istilahnya kita semua mitra gitu. Iya benar. Kita mitra, jadi tidak ada persaingan apa ini itu, terserah dia mau jual berapa itu nggak masalah bagi kita, yang penting gitu, yang kita jual barang jadi, bukan setengah jadi. Terakhir mungkin Pak, harapannya ke depan baik itu ke pemerintah, masyarakat ataupun untuk harapan usaha Bapak sendiri itu seperti apa? Bisa disampaikan. Ya, kita sih sebenarnya istilahnya kalau kita IKM itu kan kita mau produksi barang, jadi yang kita inginkan ada yang beli. Pasar. Nah, pasti kan kita maunya ada pembeli. Nah, ya di dinas itu kita maunya itu dari segi bantuannya karena kita modalnya juga sedikit gitu, untuk mungkin pemasarannya bagaimana, sistem pengolahan untuk inovasi-inovasi yang lain atau yang lain teknologi gitu ya, untuk pengembangan industri kedepannya. Terus bagaimana kita untuk mendatangkan pembeli, karena kita ada produk, kita ada yang dijual. Nah, dari dinas perindustrian sendiri ya kita minta bagaimana untuk mesin-mesin pembantu seperti mesin jahit atau mesin yang lain yang membantu kapasitas kerja kita lebih bagus dan kualitasnya lebih baik gitu, dan bagaimana sistem pemasaran dan kerjasama dengan teman-teman IKM yang lain. Ya, terima kasih banyak Pak atas waktunya, luar biasa sekali ya. Pak Agus adalah salah satu contoh bagaimana IKM yang satu dan IKM yang lain bisa bersinergi, dan bagaimana melalui usaha yang digeluti itu bisa bermanfaat untuk sekitar gitu, memberdayakan hampir 100-an lebih masyarakat sekitar gitu Pak ya, untuk membantu produk ini. Dan terakhir seperti yang dibilang tadi itu adalah inovasi gitu. Salah satu alasan pindah membuat IKM sendiri itu karena kurangnya inovasi di tempat lama, sehingga Pak Agus ingin berinovasi dengan produk-produk seperti tas Pak ya, yang berbeda gitu. Iya, produk yang berbeda gitu, yang kekinian lah gitu ya. Itu saja Sobat Industri, sampai ketemu di acara bisikin selanjutnya. Kurang lebihnya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.